Assalamualaikum semuanya. Halo anak-anak kelas 4B SDN 2 Panggang. Pada pertemuan kali ini, Bu Asti akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, indahnya kebersamaan, dan materi yang akan Bu Asti sampaikan diantaranya adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kalian sudah kenal Bu Asti ya, jadi Bu Asti nggak usah memperkenalkan diri lagi. Yuk langsung aja kita belajar hari ini tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Asti akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Kemudian ada IPS, yaitu keragaman sosial budaya di Indonesia dan sikap menghargai keberagaman. Yang ketiga yaitu tentang IPA, cara menghasilkan bunyi dari alat musik tradisional dan benda-benda di sekitar. Yang kedua adalah sumber bunyi. Jadi nanti hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu bahwa suatu teks terdiri dari beberapa paragraf? Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung, seperti teks yang ada di layar ini, yaitu tentang pawai budaya. Di sini terdapat 3 paragraf, dan setiap satu paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum Bu Asti memberikan contoh tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Dan gagasan pokok ini bisa terdapat di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya ya. Di sini, Bu Asti memberikan contoh teks pawai budaya yang bisa kalian lihat juga di buku paket pemerintah. Kita baca sama-sama dulu ya teksnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari teks ini, kamu bisa tidak mencari gagasan pokok? Ya, betul. Gagasan pokok yaitu kalimat yang Bu Hasti beri tanda kuning. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini merupakan gagasan pokok. Lalu, mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya yaitu mulai dari kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia sampai bawah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba sekarang kita lihat contoh yang lebih detail lagi. Nah, di sini Bu Asti akan menjelaskan lebih detail lagi tentang contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya.
Gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babagan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu beberapa kalimat yang menjelaskan atau menguraikan, memberikan informasi lebih lanjut tentang gagasan pokok yang ada di atas tadi. Nah, gagasan pokoknya tadi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babagan. Apa sih yang membuat menarik? Nah, di dalam gagasan pendukung ini yang membuat pawai budaya sangat menarik dijelaskan lebih detail, yaitu apa saja yang ditampilkan. Oh, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Siapa saja yang datang? Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Di mana pawainya? Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Apa yang membuat pawai budaya sangat menarik? Oh, ternyata terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, hal tersebut terbukti bahwa gagasan pendukung mendukung atau menguraikan gagasan pokok. Nah, ini adalah contoh teks yang kedua, lanjutan dari pawai budaya tadi, namun berbeda paragraf. Nah, coba sekarang kalian cari sendiri mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Ya, lagi-lagi Bu Asih sudah memberikan jawabannya ya secara tidak langsung. Gagasan pokok dalam teks ini adalah yang Bu Asih beri tanda kuning. Ya, jadi gagasan pokok ini berada di akhir paragraf. Kalau yang tadi, teks sebelumnya tadi di awal paragraf, sekarang di akhir paragraf. Apa itu? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, gagasan pendukungnya berarti akan menjelaskan kenapa budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalian bisa lihat kalimat yang tidak Bu Hesti beri tanda kuning di sini. Kita baca sama-sama ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, topi tinggi, dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah-langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita pindah ke pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini, Bu Asti akan menjelaskan singkat tentang keragaman di Indonesia. Keragaman di Indonesia banyak sekali bentuknya, meliputi suku bangsa, agama, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Coba kalian sebutkan satu-satu bentuk-bentuk dari contoh keragaman yang ada di Indonesia ini. Suku bangsa, ada suku apa saja? Suku Nias, suku Bugis, suku Asmat, ya kan? Kemudian agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan lain-lain. Bahasa
Bahasa itu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contohnya ada bahasa daerah. Nah, ada bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan masih banyak lagi. Rumah adat. Nah, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, contohnya rumah adat Joglo itu dari mana? Dari Jawa. Rumah Gadang dari mana? Sumatera Barat. Ada juga Tongkonan dan Honai dari Papua. Tarian. Nah, tarian itu banyak sekali ya. Gerakan-gerakan yang diiringi musik banyak sekali. Di Indonesia banyak sekali. Contohnya apa? Ada tari kecak. Tari kecak dari mana? Dari Bali. Ya, jaipong. Nah, banyak sekali. Selanjutnya, pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional biasanya digunakan dalam acara-acara adat. Nah, contoh pakaian adat yaitu ada beskap, ya kan? Beskap dari mana? Dari Jawa Tengah. Payas itu dari Bali. Lanjut, keragaman senjata tradisional. Banyak sekali keragaman senjata tradisional. Contohnya, nah apa? Ada keris. Keris itu dari Jawa. Kemudian rencong. Rencong itu dari Aceh. Dan tombak trisula itu dari mana? Dari Sumatera Selatan. Dan yang terakhir adalah alat musik tradisional. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas juga tentang alat musik. Ya, alat musik itu ada yang dimainkan dengan berbagai macam cara. Ada yang ditiup, digesek, ya kan? Dipetik, ya kan? Contoh alat musik tradisional yaitu apa? Ada angklung. Dari mana? Jawa Barat. Tifa dari mana? Dari Papua. Tambo dari Aceh. Nah, selanjutnya yaitu sikap-sikap menghargai keberagaman. Kalian masih ingat tidak ya waktu di kelas 3? Pernahkah kalian mendengar menghargai keberagaman merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ada yang masih ingat tidak? Sila ke-3. Ya. Nah, sekarang ada 2 contoh yaitu sikap menghargai keberagaman dan sikap yang tidak menghargai. Nah, kalian harus lihat perbedaannya. Sekarang kita baca sama-sama. Sikap yang menghargai keberagaman diantaranya tidak membeda-bedakan teman, menghormati teman yang berbeda bahasa, menghormati teman yang berbeda agama, belajar kebudayaan yang berbeda, menghormati perbedaan fisik teman. Sedangkan sikap yang tidak menghargai keberagaman contohnya adalah berteman dengan teman satu daerah saja. Jadi tidak mau berteman dengan yang lain daerah. Nah, itu sikap tidak baik ya. Mengejek teman yang berbeda bahasa. Nah, itu juga tidak baik. Memusuhi teman yang berbeda agama. Nah, ini apalagi ya. Tidak mau mengenal budaya lain. Nah, kita juga harus menghargai dan mengenal kebudayaan lain. Mengejek teman karena fisik. Nah, ini sangat amat tidak diperbolehkan. Semuanya tidak boleh seperti ini. Tidak menghargai keberagaman. Jangan sampai. Ya. Selanjutnya, IPA. Ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini tentang bunyi. Nah,
Yang pertama, cara menghasilkan bunyi dari alat musik tradisional dan benda-benda di sekitar. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa macam contoh alat musik tradisional yang dibunyikannya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, menghasilkan bunyinya dengan cara apa saja? Dipukul. Nah, contohnya gong kendang. Di bawah ini ada gambarnya. Nah, kalian bisa lihat gong yang mana, kendang yang mana. Tahu ya? Kemudian ada yang ditiup. Ditiup itu contohnya seruling. Seruling dan yang bawah namanya saluang. Saluang ini merupakan alat musik dari Sumatera. Digesek. Nah, ada rebab sama hapetan. Ya. Dipetik. Ada kecapi sama ukulele. Ukulele ini hampir sama seperti gitar ya, kalau kalian lihat sepintas, tapi dia bentuknya lebih kecil, jadi mungil gitu ya. Gitar versi mungil, ukulele. Digoyang, itu ada angklung dan juga marakas. Nah, ini merupakan contoh-contoh alat musik tradisional ya yang menghasilkan bunyi. Sumber bunyi. Apa sih sebenarnya sumber bunyi itu? Dan dari mana bunyi berasal? Nah, sekarang Bu Asti akan menjelaskan singkat tentang sumber bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Dan getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, benda apa saja yang jika disentuh ataupun dipukul, dipetik, itu akan menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, tidaklah alat musik saja. Alat musik merupakan salah satu sumber bunyi. Misalnya gong yang dipukul dan gitar yang dipetik. Bila gitar didiamkan, tidak akan mengeluarkan bunyi. Nah, maka itu gitar ketika dipetik akan mengeluarkan bunyi. Namun, tidak hanya alat musik saja yang dapat menghasilkan bunyi. Benda apapun dapat menghasilkan bunyi jika diberi getaran, karena bunyi berasal dari benda yang bergetar. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Asti pada pagi hari ini. Demikianlah penjelasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan lanjutkan besok dengan penjelasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.